keterlibatan aktif seluruh warga negara dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, diharapkan dapat membawa manfaat yang sama bagi seluruh warga negara. Namun, dalam kenyataannya, misalkan dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. Hal ini dapat berkontribusi kepada hasil kebijakan yang tidak berpihak kepada peningkatan kualitas hidup perempuan. Harapannya, dalam setiap pengambilan kebijakan, senantiasa dapat merasakan manfaat yang adil dari pembangunan. Selain itu, diharapkan praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan, baik struktural maupun kultural, dapat ditiadakan. Perkenalkan, ini Hilmiah, seorang perempuan muda yang tinggal di Lombok Barat. Seorang perempuan muda yang berbeda, percaya diri, berani, punya semangat tinggi. Yang membuat Hilmiah spesial adalah, di umurnya yang muda, ia merupakan pemudi pertama yang dilantik menjadi anggota Badan Perwakilan Desa atau BPD di Lombok Barat. Hebat bukan? Dalam kesehariannya, Hilmiah tentu tidak berjuang seorang diri. Dia bersama pemuda-pemudi lain juga melakukan banyak hal, membuka tempat mengaji untuk anak-anak, menjadi fasilitator untuk program pemerintah, menjabat menjadi sekretaris PKK, bahkan bergabung menjadi aktivis bagi kampanye kesetaraan gender. Dan kini usahanya tidak sia-sia. Hasilnya adalah kepercayaan dan dukungan dari tokoh berpengaruh di desanya mengantarkan Hilmiah menjadi ketua BPD untuk periode kepengurusan yang akan datang. Dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik belum mendapatkan perhatian yang besar. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengupayakan dengan menerapkan kuota 30% untuk perempuan di daftar calon anggota legislatif. Hasilnya, pemilu pertama setelah Orde Baru tahun 1999 mendudukan 9,0% perempuan di DPR RI. Tahun 2004 meningkat menjadi 11,3%. Tahun 2009 mencapai 18,39% dan turun pada periode 2014 sampai 2019 menjadi 17,32%. Tidak hanya di legislatif, tahun 2009 sampai 2014 keterwakilan perempuan dalam DPRD di tingkat lokal sedikit meningkat. Keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon 1, 2, 3, 4. Pada pemerintahan sekarang, ada 8 posisi menteri di antara 34 dipegang oleh perempuan. Dan sedikit sekali perempuan yang memegang kendali di lembaga yudikatif dan lembaga hukum lainnya. Mahkamah Agung hanya 12%, Mahkamah Konstitusi 11%. Tidak ada perempuan di Komisi Yudisial dan KPK. Kenyataannya, dunia politik masih didominasi oleh laki-laki, baik dari sisi jumlah maupun di dalam posisi-posisi kunci. Meskipun ada banyak perempuan Indonesia yang memiliki potensi, seperti Hilmiah di desanya, masih ditemui tantangan-tantangan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam sistem politik yang ada, serta dukungan dari kelompok yang lebih berpengaruh dalam politik seperti yang didapatkan Hilmiah di desanya. Namun semua hal itu bisa saja terwujud. 1. Jika bisa menempatkan perempuan yang cukup dalam legislatif minimal kuota 30%, keputusan yang dihasilkan akan bermanfaat banyak. 2. Perempuan yang berada pada posisi strategis untuk pengambilan keputusan, membuat keputusan-keputusan yang dibuat berperspektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan membuat perempuan kian berkembang. Dalam jangka panjang, menjadikan perempuan tidak berada di posisi marginal. 3. Pentingnya memahami kerjasama antar laki-laki dan perempuan di parlemen dapat menjamin isu-isu terkait kepentingan perempuan, anak, dan keluarga mendapat perhatian yang lebih banyak. Perempuan, sebagai penduduk yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki, harus terwakili kebutuhan dan kepentingannya di dalam proses pembuatan kebijakan. Mendorong keterbukaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil pada perempuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik
dan pelayanan publik. Perempuan menjadi role model, membangun kekuatan sinergis, menyatukan persepsi tentang prioritas pembangunan, dan penguatan kapasitas perempuan.